Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 542. Setelah Kaori menemui tamunya, Kaori pun menelpon suaminya. Kenshin pun mengangkatnya. Kaori bicara, "Say, ini aku. Lagi bersih-bersih lemari. Aku lihat di tempatmu. Ada banyak kado bingkisan. Ini mau dirapikan atau dibuang aja ya? Kan udah lama di lemari." Kenshin langsung menjawabnya, "Oh iya Kaori, aku lupa. Kamu buang aja Kaori, nggak mengapa. Aku sudah membaca semuanya. Maaf ya aku merepotin kamu." Kaori menjawabnya, "Merepotin apa Say? Kan aku istrimu." Dan Kenshin pun lupa kalau ada surat dari Larissa yang pernah dibacanya masih berada di tempatnya. Kaori pun sama, mengira hanya kertas kado biasa. Kaori pun akan membersihkan. Diambilnya satu persatu bungkus-bungkus kado, termasuk suratnya Larissa yang terjatuh di bawah, dipegang oleh Kaori, langsung dicampur dengan yang lainnya, dan dianggapnya sebagai sampah. Kaori pun membuangnya. Jadinya, surat dari Larissa itu tak sempat dibaca oleh Kaori. Selamat-selamatlah Kenshin, karena Kaori tak mengetahui akan tulisan dari Larissa, sedang Kenshin yang bersama Iwan tiba-tiba keluar melihat kejadian yang ada di kampung sebelah. Banyak warga pun sama yang melihat itu pula. Rupanya, serombongan orang berdasi, seperti pengacara dan orang-orang yang penting, terlihat ada di depan rumah seseorang. Sambil berteriak-teriak, "Ayo keluar kamu Shika, rumahmu sudah jadi milik perusahaan. Atau mau saya hancurkan pakai mobil bego ini? Dasar wanita tak tahu diri. Tak tahu terima kasih. Ayo Shika, jangan sembunyi di kamar. Saya masih sabar memberi peringatan. Kalau tidak sudah saya robohkan rumahmu." Waduh, kasar sekali bicaranya orang itu. Membentak-bentak meski dilihat banyak orang. Tak peduli lagi diperhatikan. Pak RT pun sampai datang dan menegur orang itu. Mas, tolong jangan buat keributan di sini. Kalau ada masalah semua bisa dibicarakan dengan baik-baik." Namun Pak RT malah dihampiri oleh orang di sekitarnya, yang tak lain anak buahnya orang itu. Pak RT pun malah balik ditegur. "Papa, jangan ikut campur urusan kita. Kami kesini sudah membawa surat hukum yang kuat. Ini bukti surat pengadilan yang sudah diterbitkan, yang semuanya sudah boleh dilakukan." Orang itu pun melanjutkan bicara, "Kalau Pak RT ikut-ikut melarang kami, berarti Pak RT ini kami anggap menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Nanti bisa saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ini pun kami membawa polisi. Kalau Pak RT macam-macam, bisa langsung dipidana. Jadi lebih baik diam saja. Tak usah banyak bicara, dan jangan menghalangi atasan saya, karena sedang memberi pelajaran pada keluarga penipu itu." Mendapat penjelasan seperti itu, Pak RT pun diam seketika, karena diancam dengan hukuman. Apalagi warga yang sedang melihatnya. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Meski orang-orang di depan rumah itu nampak bersikap arogan, marah-marah dan tak tenang. Saat itu Iwan dan Kenshin melihatnya juga, dan belum tahu sebab masalahnya. Iwan juga mendengar yang baru saja terjadi. Pak RT di kampung ini disuruh diam, tak boleh ikut campur. Kenshin pun sama, masih belum mengerti dirinya akan ada masalah apa di antara mereka, dan diketahui orang yang teriak-teriak itu di depan rumah yang akan disitanya adalah seorang bos perusahaan. Dia rupanya tak terima akan wanita yang bernama Shika, mantan pegawai di kantornya, yang sekarang bermasalah dengannya, dan dianggap sudah menipunya. Kemudian, karena teriakan dan olokan yang terus dilakukan oleh orang-orang yang di depannya, kedua orang tua Shika pun keluar, tak tahan dengan ucapan yang menjelek-jelekkan putrinya. Mereka pun lalu bicara, "Maaf bapak-bapak, anak saya bukan penipu. Anak saya bukan seperti yang dituduhkan. Bukan seorang wanita yang tak baik, melainkan menjaga harga diri dari godaan-godaan di kantornya. Anak saya dijebak dengan tanda tangan proyek, dan dituduh korupsi. Sertifikat rumah ini pun jadi jaminan. Katanya kalau merasa tak bersalah, bersedia menyerahkan surat yang penting. Tapi ternyata malah jadi ancaman. Shika anak saya mau diajak berbuat tak senonoh oleh pimpinan perusahaan itu. Katanya kalau mau bebas dari masalah dan ingin mau naik jabatan, harus mau menemani bos perusahaan itu untuk diajak ke hotel bermalam.
Kami sudah melaporkan. Tapi karena kita orang biasa, dikalahkan oleh orang yang kaya. Mendengar ucapan orang tuanya Sika, tentu saja bos yang dimaksud itu jadi murka. Lalu ia berkata, "Hei Anda orang tua yang tak tahu diri. Sudah anaknya menipu perusahaan, malah memfitnah saya sebagai pimpinan. Kalau gitu Anda berdua juga saya laporkan. Tentang pencemaran nama baik, biar dipenjara sekalian." Meringkuk sampai tua, bos itu pun memerintahkan pengacaranya untuk segera membuat laporan. Tentu saja pengacaranya langsung bertindak, dan merasa seperti biasanya, laporannya akan langsung ditanggapi polisi, karena sudah mengenal orang dalam. Dan Sika yang mendengar orang tuanya diancam. Sika pun keluar dari rumahnya. Ternyata dia wanita muda yang cantik. Rambutnya agak panjang, tinggi postur tubuhnya, kulitnya juga putih. Sika pun menangis, dan memohon pada mantan bosnya, agar jangan melaporkan orang tuanya. Dirinya bersedia dipenjara, kalau terbukti bersalah. Rupanya kejadian sebenarnya, bos yang bernama Pak Wawan, memang punya kelakuan yang tak baik. Sering gonta-ganti pasangan, bermain dengan perempuan, terutama pada pegawai perusahaan miliknya. Karena memang uangnya banyak, dan dia punya kuasa. Namun saat mendekati Sika, dirinya tak bisa mendapati seperti yang diinginkan. Meskipun Sika sering diberi hadiah, namun Sika selalu menolaknya. Bahkan 1 minggu yang lalu, Sika terlihat olehnya berjalan dengan laki-laki yang lain, hingga membuat Pak Wawan jadi cemburu. Merasa sakit hati akan pegawainya sendiri, lalu membuat rencana dan memfitnah kalau Sika pegawai yang korupsi, sudah menipu perusahaan. Bahkan surat rumahnya pun jadi jaminan. Setelah dilaporkan ke pihak berwenang, Pak Wawan pun menang di pengadilan. Dan kini rumahnya Sika akan disita. Dengan secara paksa, para warga pun tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan itu. Dan Pak Wawan malah bicara, "Sekarang lu rasain Sika, akibat menolak perintah atasan, dan mengkhianati perusahaan. Orang tuamu pun juga akan saya masukkan penjara. Karena kamu wanita yang belagu, yang sudah mempermainkan aku ini." Pak Wawan secara tak sengaja bicara berterus terang tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kalau Sika menolak ajakannya, namun Pak RT dan warga yang di situ lagi-lagi tak berani melawannya. Karena Pak Wawan itu adalah bos perusahaan yang punya banyak pengacara, punya banyak pengawal, serta didampingi beberapa polisi. Para warga pun seperti takut sendiri kalau harus membela keluarga Sika. Sika pun merasa tertekan sekali. Tak ada orang yang menolongnya. Tetangganya pun tak ada yang membantunya. Saat rumahnya akan disita, barang-barangnya dilemparkan keluar oleh orang suruhan Pak Wawan. Sika dan orang tuanya menangis. Mereka merasa pasrah akan apa yang dialami. Di tengah itu Iwan tiba-tiba berjalan ke depan. Iwan langsung saja berkata, "Tunggu-tunggu kalian. Jangan merebut rumah orang secara paksa. Jangan melakukan perampasan kayak begini." Semua orang pun melihatnya. Melihat Iwan yang berkata begitu, para warga pun mengenal Iwan, termasuk Sika yang biasa melihat Iwan di waktu pagi hari, saat Iwan berangkat bekerja dengan naik motor bututnya berbaju cleaning service. Sika pun melihat Iwan, laki-laki dari kampung sebelah, yang berdiri di depan, sedang membela dirinya. Para warga pun sampai berkata, "Lo Iwan kok nekat sekali bicara pada orang-orang kaya itu. Apa Iwan tidak takut terkena masalah?" Para warga pun jadi terheran. Tak sedikit pula khawatir dengan Iwan. Kalau akan dilaporkan oleh bos perusahaan itu, Iwan nanti bisa masuk penjara. Sedang Kenshin sendiri masih belum maju ke depan. Kenshin masih memperhatikan tentang apa yang ada di depannya. Kemudian Pak Wawan bos perusahaan itu mendekati Iwan sambil berkata, "Hei lu pemuda culun, memangnya kamu ini dari mana? Kok berani-beraninya bicara, melarang-larang anak buah saya? Minta dihentikan segala. Memangnya kamu ini siapa?" Pak RT saja tak berani bicara begitu. Lihat itu warga di sini. Mereka juga sama. "Kok lu tiba-tiba datang? Berkata minta dihentikan. Apa lu mau jadi pahlawan? Apa kamu mau masuk penjara? Orang miskin saja pakai berani melawan bos segala. Memangnya lu punya usaha apa? Kok berani maju ke depan? Lebih baik lu bersihkan sepatu di jalan. Jangan cari gara-gara di sini. Saya beri peringatan 1 kali. Cepat kamu minta maaf."
Sebelum saya berubah pikiran, Iwan menjawabnya. Dengan tak gentar Iwan berkata, "Oh ini Pak, kerja saya cleaning service. Semua warga di sini juga banyak yang tahu. Tapi saya tak akan mundur Pak. Tak takut dengan ancaman. Lebih baik saya masuk penjara. Tapi membela yang benar, daripada diam melihat penindasan." Kata-kata Iwan membuat murka dan marah akan bos yang bernama Wawan, serta juga semua anak buahnya. Iwan pun dihampiri polisi yang berjaga di situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya